Assalamualaikum. Belum tahu openingnya kayak apa, tapi ya udahlah ya, nanti dipikir sambil jalan. Karena kalau nunggu sempurna kita nggak jalan-jalan. Salam kenal dulu dari saya Isti di program Cuma Cerita. Boleh nggak ya kalau nyebutnya langsung program Cuma Cerita gitu? Sebenarnya bro fix juga sih. Jadi Cuma Cerita ini sebenarnya konten atau program yang udah saya bikin baru 2 episode terus mandek di Instagram, nggak lanjut karena saya berpikir kok kayaknya di Instagram kurang efektif gitu ya kalau ngobrol cerita-cerita panjang. Sementara kalau memang konsepnya di Cuma Cerita ini adalah berbagi cerita, jadi cerita dari POV saya ataupun nanti cerita-cerita yang teman-teman bakal share di komentar gitu. Kayaknya kurang enak gitu kalau misalnya cuman semenit atau 1,5 menit gitu kan. Kalau di YouTube ini kan lebih panjang, jadi hopefully bisa lebih konsisten untuk melanjutkan konten ini gitu ya. Kita mulai dari Anal. Kenalan dulu kali ya, karena kan gak enak nanti kalau misalnya kita udah cerita-cerita terus belum kenal ini siapa sih sebenarnya yang ngoceh yang cerita gitu kan. Jadi aku adalah Isti, panggil aja Isti gitu, nama lengkapku Istiqomah. Saya juga nggak tahu kenapa dulu orang tua aku itu ngasih nama cuma satu kata, kayaknya nggak cantik banget gitu ya. Tapi aku biasa dipanggil Bubu tuh kan udah nggak konsisten. Tadi ngomong saya, sekarang ngomong aku, yaudah apa ya punten sambil nanti kita mengevaluasi diri terus. Aku dipanggil Bubu sama anakku, jadi yes aku udah punya anak satu pemirsa, cewek, dan sekarang udah mau masuk TK begitu, jadi udah bisa ditebak ya umurku berapa, gak usah disebutin. Keseharianku adalah seorang freelancer yang baru seumur jagung karena aku menjalani dunia kerja freelance itu 1 tahun belakangan lah. Sebelumnya tuh full time dan sekarang sedang berdamai dengan kondisi itu. Maksudnya dengan pekerjaan freelance yang ternyata tidak seindah yang aku bayangkan, guys. Nanti kita akan bahas di topik selanjutnya ya. Makanya akhirnya sebagai mood booster atau sebagai refreshingku, aku pengen banget mewujudkan konten ini selain untuk menyalurkan apa yang ada di otakku. Maksudnya itu cerita-cerita pengalaman hidup ataupun cerita dari orang lain ataupun apa yang aku rasakan, apa yang aku amati, apa yang ada di sekitarku, kepengen aku tuangin dalam bentuk verbal kayak gini. Ini juga adalah sarana aku mengobati rasa rinduku dengan dunia siaran atau dengan dunia radio. Nyangka nggak kalau sebelumnya aku tuh penyiar radio? Ya meskipun bukan penyiar radio terkenal gitu kan dengan suara yang indah merdu atau orgasm gitu, tapi aku pernah siaran di radio dulu tahun 2000, kayaknya aku mulai siaran tuh 2013 sampai 14 itulah pas masih kuliah. Terus habis itu 2015 lanjut jadi full time radio bla bla bla. Sempat pindah-pindah dari satu radio ke radio yang lain juga. Intinya pada itu aku terakhir siaran adalah 2019 karena setelah 2019 itu aku udah langsung meloncat menjadi seorang budak korporat, bukan lagi di dunia media tapi sempat di industri sportainment, ada di sebuah klub sepak bola Surabaya gitu kan, di business development-nya. Terus habis itu pivot lagi jadi markom di resto, terus sekarang malah menjadi content writer, content planner, freelance kan. Udah jauh banget nih aku meninggalkan dunia radio dan kangen banget rasanya pengen cuap-cuap di radio, tapi kayaknya untuk comeback itu agak sulit gitu ya untuk sekarang ini. Itulah kenapa sekarang aku membuat konten ini sebagai media aku sendiri untuk menyalurkan 1000 kataku setiap hari. Semoga bisa konsisten, mohon doanya. Jadi nantinya kita bakalan cerita-cerita banyak dari POV ku, dan aku harap nanti juga teman-teman bisa share cerita-ceritanya di komentar apapun, atau mungkin menanggapi ceritaku juga nggak apa-apa, ala-ala radio gitu lah. Oke? Satu lagi yang udah aku siapin di sini supaya memantik semangat kita untuk terus semangat, ada Bondan Prakoso featuring Fade to Black. Tetap semangat. Satu bahasa jutaan makna cerita, satu kata berkata di awal langkah pertama.